Ibu, kami dari kelompok 4 rangkaian listrik. Perkenalkan, nama saya Julita. Yang kedua Romulda Vera Pusomu. Yang ketiga Fernanda. Yang keempat Devian. Yang kelima Nur Altika. Pengertian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Perhatikan gambar rangkaian seri di samping. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang A, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 melalui 2, dengan demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. B, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Slide yang selanjutnya saya berikan ke Nurul Atika. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Seperti gambar ini, lampu yang disusun paralel, baterai yang disusun paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel. Arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita dipasang secara paralel sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Konduktor dan isolator. Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya tersebut dari logam seperti tambang, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya tersebut dari bahan bukan dari logam seperti plastik, kayu, udara, kertas, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan Devian Jumiati. Sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Batu baterai atau baterai kering terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbuk arang, batu kiwi, serta batang karbon. Zat-zat kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan batang karbon menjadi kutub positif. Beberapa tegangan antara kutub positif dan kutub negatif sebanyak 1,5 volt. Jika baterai kering dipakai, kekuatan listriknya akan semakin melemah yang akhirnya akan habis. Baterai ini tidak dapat digunakan lagi. Pada saat baterai sering digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Akumulator atau aki atau baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Perbedaan potensi antara kutub positif dan kutub negatif acuh diantaranya 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt, 12 volt, dan sebagainya. Setelah akumulator digunakan,
Beberapa lama, kemampuannya menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya habis. Kemampuannya dapat diperbarui kembali dengan cara melakukan penyetruman. Slide selanjutnya akan dibacakan Kak Vera. Dinamo dan generator. Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan terus berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar digunakan generator yang besar. Generator besar digerakkan oleh kincir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dan bendungan atau dam. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 atau 20.000 volt. Ketika aliran ke rumah-rumah tegangan diturunkan menggunakan transformator atau trafo menjadi 110 sampai 220 volt. Transformator atau trafo adalah alat listrik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik disebut trafo step up. Sedangkan trafo yang dapat menurunkan tegangan listrik disebut dengan trafo step down. Ini adalah contoh waduk PLTA Kota Panjang yang terletak di Kabupaten Kampar, Riau. Ini adalah rangkaian listrik yang kami rangkai untuk mengetahui arus listrik yang mengalir pada lampu dan menghasilkan cahaya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah rangkaian listrik adalah susunan komponen listrik yang dihubungkan sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber tegangan ke beban yang kembali lagi ke sumber. Komponen utama dalam rangkaian listrik meliputi sumber listrik, kabel penghantar, saklar, dan beban seperti lampu atau resistor. Secara umum, terdapat dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri komponen disusun berurutan dalam satu jalur arus. Arus yang mengalir sama pada setiap komponen, tetapi tegangan terbagi. Jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian akan terputus. Rangkaian komponen paralel atau komponen disusun bercabang. Tegangan pada setiap cabang sama, sedangkan arus berbagi sesuai hambatan masing-masing cabang. Jika satu komponen rusak, maka komponen lain akan tetap bekerja. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.